Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semua? Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan, dipanjangkan umur kita. Hai, ketemu dengan Ibu nih, dengan Bu Neneng Awaliyah, SPDI. Ibu akan mengajarkan pembelajaran PAI di kelas 7A dan kelas 7B. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang keutamaan menuntut ilmu. Pasti kalian sudah pernah dengar ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menuntut ilmu, dan juga kalian sudah pernah dengar juga hadis-hadis yang banyak disampaikan oleh para ulama tentang menuntut ilmu. Apa sih itu menuntut ilmu? Marilah kita cari tahu sama-sama. Di sini juga Ibu akan menyampaikan ada 2 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Yang pertama ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua ada di surat Ar-Rahman ayat 33. Dan juga ada beberapa hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang keutamaan menuntut ilmu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, marilah kita sama-sama ungkapkan dulu tentang rukun Islam dan rukun iman. Ibu pengen tahu nih, masih ingat nggak nih dengan rukun Islam dan rukun iman? Kita wajib tahu ya, pondasi dasar di agama Islam, ada rukun Islam dan juga ada rukun iman. Ini mungkin sudah sering kalian dengar ketika kalian sekolah TK atau juga ketika kalian dulu berada di SD. Baik, yang pertama akan Ibu tanya, apa itu rukun Islam? Dan ada berapa rukun Islam? Masih ingat tidak? Mudah-mudahan jangan sampai dilupakan ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji jika mampu. Kemudian setelah pondasi pertama tentang rukun Islam yang harus kita tahu sebagai umat muslim, yang kedua Ibu akan tanya, apa itu rukun iman? Iman itu kan percaya ya. Jadi ketika kita tahu apa itu rukun iman, berarti kita harus meyakini di dalam hati, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan praktek ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah dan juga sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, apa itu? Rukun iman itu ada berapa ya? Oh iya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, kita sudah tahu ya, ada rukun Islam dan juga rukun iman. Nah, semua itu dari rukun Islam dan rukun iman itu bisa kita ketahui dan bisa kita pelajari dengan cara kita menuntut ilmu. Jadi, kalau misalkan kita tidak menuntut ilmu atau tidak mencari tahunya, kita tidak akan bisa tahu. Bagaimana caranya kita menuntut ilmu? Dengan sekolah. Seperti yang orang tua kita telah laksanakan kepada putra-putrinya. Pertama, kita sudah menempuh pendidikan TK bagi yang melaksanakan ya, yang sekolah TK. Mungkin ada juga yang tidak. Yang kedua, kita setelah melalui sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian tingkatan yang sekarang kita berada di tingkat SMP. Nah, itu kita cari atau kita dapatkan dengan cara menuntut ilmu. Jadi, insya Allah kalau kita menuntut ilmunya dengan hati yang ikhlas, kemudian kita cinta kepada guru yang mengajarkan kepada kita, kemudian ilmu yang kita peroleh itu insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak yang Ibu banggakan dan yang Ibu cintai, kita langsung masuk materi ya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang surat Al-Mujadalah ayat 11. Bisa kalian lihat di sini, akan Ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unshuzu fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Bisa kalian lihat tentang surat Al-Mujadalah ayat 11 ini di buku paketnya di halaman 11. Di sini menjelaskan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman untuk selalu berlapang-lapang di dalam majelis. Maksudnya apa? Jadi ketika kita sedang menuntut ilmu di dalam sekolah ataupun di pengajian ataupun dimanapun kita berada, ketika kita sedang menuntut ilmu, kita harus berlapang-lapang majelis, mengajak kepada sesama umat muslim, saling bersilaturahmi, kemudian saling berbagi ilmu yang kita peroleh. Insya Allah kalau kita mau berbagi, ilmu kita akan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah berlapang-lapang ketika mencari ilmu atau bersama-sama, insya Allah kita akan memperoleh derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengangkat derajat kita adalah ilmu, bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan. Jadi kalau kalian bisa memperoleh ilmu terutama yaitu ilmu akhirat, tapi memang kita harus seimbang antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran di sini tadi yang telah Ibu bacakan, bahwa kita akan diangkat derajatnya kalau kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencari ilmu dengan ikhlas, dengan ridho, dan juga berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti sekarang ini nih, kita belajar walaupun melalui daring ataupun melalui online, tetap semangat, tetap menunjukkan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada ceritanya nih, walaupun kita belajarnya online malas-malesan, kemudian kita tidur-tidur, kemudian kita tidak semangat. Nah, itu bukan yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan juga Allah tidak menyenangi hambanya yang seperti itu. Karena ketika kita meninggal dunia, amal ibadah yang akan kita bawa hanyalah ibadah kita selama di dunia, bukan harta benda, bukan jabatan, bukan keluarga ataupun orang terdekat kita, tetapi ilmu yang telah kita peroleh dengan kita bisa mempelajari sholat. Nah, itu akan yang kita bawa di alam kubur nanti. Baik, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan di surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian surat yang kedua yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Kita lihat lagi, kita sama-sama baca ya. Boleh kalian lihat di buku paketnya ada di halaman 5. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fangfuzu la tanfuzu illa bisultan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, ini adalah ayat penguat dari surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi, yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Jadi, benar-benar Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang benar-benar mau menuntut ilmu. Apa caranya? Banyak yang bisa kita peroleh dengan menuntut ilmu, atau cara yang kita bisa lakukan juga banyak. Seperti kita pada saat ini nih, kita belajar secara daring, secara online. Gimana anak-anak? Walaupun secara online tetap semangat ya. Jangan lemes, jangan sambil tiduran atau sambil nyemil, jangan. Kita harus bersungguh-sungguh mencermati, mempelajari semua ilmu yang akan kita peroleh. Insya Allah kalau kita seperti itu, kita akan tambah pintar, dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, ilmu yang kita peroleh juga bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, pada surat Ar-Rahman ayat 33 tadi, kandungannya menjelaskan tentang bahwa kalau misalkan kita mau bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu, Allah itu akan menjanjikan kemudahan dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada hambanya
yang mau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, apapun caranya. Seperti pada saat ini ya, kondisi kita yang kurang baik seperti ini, walaupun Allah sedang menguji kita dengan penyakit yang datang di negara kita, itu tidak menjadikan kita untuk kendor menuntut ilmu, karena Allah tidak menyukai hamba yang seperti itu. Jadi dari cerminan surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian surat Ar-Rahman ayat 33, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Ayo kita belajar, ayo kita bangkit. Walaupun bentuk pembelajarannya berbeda, tapi saya pasti bisa, kudu bisa, pasti bisa, bisa, kudu bisa, pasti bisa. Ya, jadi kita usahakan, kita niatkan dalam hati, kita tekadkan dalam jiwa kita, saya belajar menuntut ilmu, ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dengan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan saya menuntut ilmu untuk menjadi kebahagiaan saya di dunia dan juga di akhirat. Karena Rasulullah pernah berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kamu itu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu pimpin dalam diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu sudah bisa memimpin diri kamu sendiri, insya Allah kamu bisa memimpin orang lain. Dan mudah-mudahan kita jadi pemimpin-pemimpin yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Rasulullah sendiri juga telah menyampaikan di hadisnya, ada di halaman 7 di buku paket ya. Di situ Rasulullah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim laki-laki dan juga orang muslim perempuan. Jadi tidak boleh kita tidak semangat untuk belajar. Kalau memang tidak ada semangat, kemudian tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu, tidak akan menjadi apa-apa. Jadi kita tidak akan jadi orang sukses. Karena Rasulullah sendiri pun telah memberikan contoh kepada kita, beliau berdagang gitu dengan mengedepankan kejujuran. Nah, itu patut kita contoh. Jadi Rasulullah sendiri pun mengajarkan kepada kita, memberikan contoh secara langsung kepada kita dengan menuntut ilmu, bisa melakukan perdagangan dengan kejujuran, bisa memberikan kesuksesan. Jadi, Ibu harapkan walaupun pembelajaran kita secara daring, pembelajaran kita secara online, tapi tidak semangat kita tidak kendor. Jadi kita bisa membanggakan kedua orang tua kita, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan lidini wa dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ya, demikian anak-anak. Mudah-mudahan materi yang pertama ini menjadikan penyemangat buat kalian dalam keadaan seperti ini, dan Ibu doakan mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa secara langsung bertatap muka di sekolah ya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan rahmat dan keberkahan buat kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.